Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Nurrohmi Sonia MPD selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan teman-teman yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih bisa mengikuti kuliah daring Sistem Informasi Manajemen Pendidikan ini. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan makalah kami yang berjudul Sistem Informasi Kesiswaan yang beranggotakan Jeffrey Kurnia Sagita, Alfia Rahmawati, dan Endang Sulistiawati. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian Sistem Informasi Manajemen Kesiswaan. Sistem berasal dari bahasa Yunani yang berarti himpunan atau unsur yang saling berhubungan secara teratur untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun pendapat para ahli, menurut Mulyadi, sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang saling bekerja sama. Selanjutnya, menurut Winano, sistem adalah sekumpulan komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, informasi. Informasi adalah data yang diolah dalam bentuk yang lebih bermanfaat bagi penerimanya. Data sumber informasi sendiri adalah berupa data. Adapun pendapat para ahli mengenai informasi adalah menurut Gordon B. Davis. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang lebih penting bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata, dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang. Informasi pengolahan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah atau organisasi yang antaranya manusia, uang, metode, material, mesin, dan pemasaran yang dilakukan secara sistematis dalam suatu proses. Informasi mengenai peserta didik sendiri merupakan hal yang sangat penting di lembaga pendidikan, sehingga sistem informasi manajemen terkait dengan administrasi kesiswaan harus diperhatikan dan dikelola dengan baik. Pengelolaan administrasi kesiswaan adalah salah satu rangkaian kegiatan yang melayani, membantu, mengarahkan peserta didik yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan juga pengawasan, yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati, yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan. Administrasi kesiswaan dimaksud untuk memberikan pelayanan baik pada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Dengan begitu diharapkan pendataan dan aktivitas peserta didik menjadi lebih terencana. Lanjut ke subbab kedua, yaitu tujuan sistem informasi kesiswaan. Sistem informasi kesiswaan merupakan salah satu bidang operasional yang penting dalam kerangka sistem informasi manajemen yang nantinya akan membantu memudahkan proses pengolahan informasi peserta didik dalam pendidikan. Tujuan sistem informasi kesiswaan atau peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Pengelolaan kesiswaan juga memiliki tujuan untuk mengelola aktivitas kesiswaan guna membantu kegiatan belajar mengajar. Lanjut ke subbab ketiga adalah fungsi sistem informasi kesiswaan.
Fungsi sistem informasi kesiswaan atau peserta didik adalah sebagai wahana untuk mempermudah informasi serta komunikasi bagi peserta didik dengan lingkungan sekolahnya, guna mengembangkan diri peserta didik seoptimal mungkin. Secara khusus, mengelola kesiswaan atau mengelola informasi kesiswaan fungsinya adalah untuk pengembangan individualitas siswa itu sendiri, mengembangkan jiwa sosial siswa, penyaluran cita-cita peserta didik, pemenuhan kesejahteraan peserta didik yang fungsinya pada intinya untuk sarana mengembangkan potensi peserta didik. Selanjutnya yaitu ruang lingkup sistem informasi manajemen kesiswaan. Secara umum sedikitnya memiliki 3 tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin. Yang dijabarkan yang pertama yaitu 1. Perencanaan kesiswaan atau peserta didik. Dalam perencanaan peserta didik mencangkup sensus sekolah dan penentuan jumlah peserta didik yang akan diterima. Pendataan calon peserta didik merupakan salah satu komponen yang penting dalam perencanaan pendidikan. Dengan data yang diperoleh dari sensus, maka akan ditetapkan jumlah dan lokasi sekolah, batas daerah penerimaan siswa, jumlah fasilitas transportasi, laju pertumbuhan pendidikan, khususnya anak-anak usia sekolah di sekitar sekolah. Perencanaan peserta didik berhubungan dengan kegiatan penerimaan dan proses mendokumentasi data pribadi siswa, data hasil belajar peserta didik, dan aspek-aspek yang terkait dengan kegiatan kurikuler dan non-kurikuler. Yang kedua yaitu rekrutmen peserta didik. Merupakan proses pencarian menentukan calon peserta didik yang terdiri dari pembentukan panitia, penerimaan, dan pemasangan pengumuman secara terbuka dan berisi semua informasi yang diperlukan siswa. Langkah-langkah rekrutmen peserta didik baru diantaranya membentuk penerimaan murid, menentukan pendaftaran calon, menyediakan berkas atau formulir pendaftaran, pelaksanaan pendaftaran, dan penentuan calon yang diterima. Yang ketiga, seleksi peserta didik. Sistem penerimaan peserta didik ada 2, yaitu promosi dan seleksi. Yang dimaksud dengan sistem promosi adalah penerimaan peserta didik tanpa menggunakan seleksi. Secara umum, sistem ini berlaku pada sekolah yang jumlah pendaftarannya kurang dari daya tampung. Sementara sistem seleksi adalah sistem penerimaan peserta didik berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan sekolah. Seleksinya dapat dilakukan antara lain melalui tes, penelusuran bakat dan minat, serta berdasarkan nilai UAN. Yang keempat, orientasi. Setelah melalui seleksi, siswa diperkenalkan dengan lingkungan sekolah. Tujuannya adalah supaya siswa mengerti dan taat pada tata tertib sekolah, berpartisipasi dalam semua kegiatan, dan siap menghadapi situasi baru secara fisik, mental, dan emosional. Komponen lingkungan lembaga pendidikan terdiri dari lingkungan fisik dan non-fisik. Lingkungan fisik terdiri sarana dan prasarana, dan non-fisik yang terdiri dari interaksi dari peserta didik ke guru ataupun guru dan peserta didik. Yang kelima, kelulusan dan alumni. Alumni sebagai salah satu petaruh atau stakeholder sekolah tentu saja diharapkan memiliki peran dan memberikan kontribusi yang tidak kecil terhadap sekolah. Kelulusan adalah pernyataan dari sekolah tentang telah diselesaikannya program pendidikan oleh siswa. Kelulusan ini ditandai dengan diberikannya ijazah. Demikian presentasi dari kelompok 10. Apabila kami ada kurang lebihnya, ada kesalahan tutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.